اللهم إنا نستودعك أولادنا في كل مكان غابت عنهم عيوننا، فاحرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزك الذي لا يضام، واكلأهم بالليل والنهار، واهدهم وسددهم، وأغنهم وأسعدهم، وعافهم واعف عنهم، وارزقهم حسن الخصال. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala alaih. Sebagaimana teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan apa yang beliau tulis dari kitab ini. Ada berbagai macam hikmah, manfaat, kebaikan, ilmu yang sudah kita petik dari apa yang beliau tulis rahimahullah dalam kitab ini. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan sebagai amal ibadah kebaikan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan fasal yang selanjutnya, yaitu fasal yang kedua. Wa min anfa'il adwiya al-ilha'u fi du'a. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa min anfa'il adwiya, dan di antara obat yang sangat bermanfaat adalah al-ilha'u fi du'a. Seseorang itu dia terus menerus di dalam berdoa. Jadi ini obat, salah satu obat yang sangat mujarab, kata Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah al-ilha'u fi du'a. Seorang hamba itu dia senantiasa terus menerus, selalu tidak bosan-bosannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan senang maupun susah, baik dia dalam kondisi lagi lapang maupun sempit, baik dia lagi dalam kondisi bahagia maupun dia bersedih, baik dia dalam kondisi diberikan kecukupan harta, dia lagi serba kecukupan, dia dalam kondisi kaya raya, maupun seorang dalam keadaan miskin, dalam keadaan hidupnya susah, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukankah telah mengajarkan untuk setiap aktivitas kehidupan seorang muslim itu selalu diawali dan diakhiri dengan doa? Kan seperti itu teman-teman sekalian. Misalnya ketika kita mau tidur, Nabi mengajarkan kita doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah kita terbangun dari tidur, kita pun mengulang dengan doa. Apa itu? Membaca doa setelah kita terbangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitupun ketika seseorang dia akan makan, Nabi menganjurkan dia berdoa. Setelah makan dia pun dia berdoa, masuk WC kita berdoa, keluar dari WC kita berdoa, masuk rumah kita berdoa, keluar rumah kita berdoa. Hampir seluruh aktivitas kehidupan seorang muslim itu selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Itu artinya apa? Al-ilha'u fi du'a, kita mengulang-ulang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hal kita meminta segala apa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak bosan-bosannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada fasal ini Imam Ibnu Qayyim kemudian membawakan beberapa hadis yang tentunya bisa kita ambil hikmah dan pelajaran pada hadis-hadis ini. Yang pertama, qad rawahu Ibnu Majah, sungguh telah diriwayatkan Ibnu Majah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi sunanihi, di dalam kitab sunan beliau, min hadisi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala,
beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan tidak senang kepada orang ini. Allah tidak akan suka kepada orang ini. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Allah tidak senang dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah ini adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang takabur. Seakan-akan dia bahwasanya kehidupannya ini dia bisa mengatasi sendiri tanpa dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia bisa beribadah, menjalankan aktivitas ibadah dia di kehidupan dunia ini, seakan-akan dia tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia bisa jauh dari satu perbuatan maksiat, dosa, itu seakan-akan itu karena berdasarkan dirinya. Dia tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjalankan seluruh aktivitasnya, dia mendapatkan rezeki, dia mendapatkan kelapangan, dia akan dihilangkan dari berbagai macam musibah dan cobaan. Seakan-akan itu dia bisa menghadapinya sendirian, bisa mendatangkan dengan kemampuan dia, dengan kecerdasan dia, dengan kepintaran dia. Dia tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena manusia yang tidak meminta kepada Allah itu adalah manusia yang sombong, yang angkuh, yang takabur. Ini ikhwan sekalian, teman-teman sekalian. Kemudian hadis yang selanjutnya, fi sahih Hakim, dalam sahih Hakim, min hadisi Anas, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'jizu fi du'a. Janganlah kalian itu lemah di dalam berdoa. Janganlah kalian itu malas-malasan di dalam berdoa. Fa innahu, karena sesungguhnya la yuhliku ma'adwa yahdan. Tidak ada orang yang celaka karena berdoa. Tidak ada orang yang merugi karena berdoa. Tidak akan sia-sia doa dari seorang hamba itu. Ikhwan sekalian, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya 3 kemungkinan yang terjadi pada doa kita. Yang pertama, illa istajaballahu lahu. Maka setiap apa yang kita minta rezeki, Allah langsung kasih rezeki. Minta harta, Allah langsung kasih harta. Minta kebahagiaan, Allah langsung kasih kebahagiaan. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Atau juga doa kita itu terjadi 2 kemungkinan. Terjadi kemungkinan yang kedua, apa itu? Kita minta rezeki tapi Allah tidak berikan rezeki. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Misalnya kita dijauhkan dari satu musibah, dijauhkan dari satu bencana. Kita minta rezeki, ternyata Allah tidak kasih kita rezeki karena ada satu bala, satu musibah yang akan menimpa kita. Maka kita tidak diberikan rezeki, kita lebih baik dijauhkan dari bala dan musibah yang akan menimpa kita tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga dari doa kita adalah doa itu tidak diberikan di dunia, tidak langsung dikabulkan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menundahnya. Nanti baru Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kepada kita di kehidupan akhirat kelak. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'aun wa huwa ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pahala yang kita akan dapatkan. Semakin banyak pahala yang kita akan dapatkan. Siapa sih teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, yang dia tidak senang ketika nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki pahala yang sangat banyak? Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tentunya kita akan senang dan kita akan tentunya bangga kelak di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, wa dzakaral Auza'i, dan telah disebutkan oleh Imam Al-Auza'i, an Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, an Urwati, dan dari Imam Al-Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang mulihina fid du'a,
yang terus-menerus di dalam berdoa. Dia tidak bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kitab zuhud, dan dalam kitab zuhud al-Imam Ahmad. Jadi kitab zuhud ini adalah kitab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. An Qatadah, dari Imam Al-Qatadah, qala, beliau berkata, qala al-Muwarrid, telah berkata al-Muwarrid, ma wajadat lil mu'minin maslan, ma wajadat lil mu'minin maslan illa rajulan fil bahri ala khashabihi fahuwa yad'u ya rabbi ya rabbi ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla ayyanjiyahu. Dikatakan di sini bahwasanya ma wajadat lil mu'min, tidak aku dapatkan masalan perumpamaan kepada seorang muslim itu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan seorang muslim itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rajulan, seperti seorang laki-laki fil bahri, dia ini sedang terdampar, dia terayun, terombang-ambing di samudra yang sangat luas, di tengah-tengah lautan, ala khashabihi, hanya dengan sepotong kayu. Jadi dia terombang-ambing di samudra itu, hanya dia berada di atas khashabi, di atas sepotong kayu, sebatang kayu. Fahuwa yad'u, kemudian dia ini meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Tuhanku, la'ali azza wa jalla ayyanjiyahu, dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Begitulah permisalan kita berdoa. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita dalam kondisi di tengah lautan, maka pasti kita akan meminta, berharap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hanya sebagai perumpamaan. Hendaknya setiap muslim itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisi yang dia harusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kesungguhan hati, keseriusan, tawajuh, dan dia betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan seluruh jiwa raganya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka ini teman-teman sekalian, pasal yang kedua pada kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ini. Insyaallah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pasal yang selanjutnya dari kitab ini. Semoga banyak manfaat dan kebaikan yang kita dapatkan di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.